Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya buka, boleh bantu informasi di kolom chat sahabat The Living Quran semua pagi hari ini yang sudah bergabung. Silakan boleh interaksi di kolom chat. Saya ingin pastikan dulu suara saya udah terdengar jelas belum di sana. Silakan bantu di kolom chat. Boleh, ini baru satu orang. Saya ingin pastikan betul. Silakan dibantu ketik jelas kalau suaranya sudah terdengar jelas. Biar kita bisa insya Allah di Jumat berkah pagi-pagi ya. Insya Allah kita akan sama-sama lagi nih mencharge kembali hati kita, pikiran kita. Tentunya dengan Al-Quran kita akan cas kembali pada pagi hari ini. Bagaimana kita kondisi kita jangan sampai lowbat ya teman-teman ya. Bahaya kalau sampai lowbat di kita nanti bisa nggak baik tentunya. Oke, alhamdulillah udah banyak yang berinteraksi di kolom chat, udah banyak yang jawab jelas. Baik, selanjutnya ini izin saya ajak kembali teman-teman untuk men-share ya. Kita share kembali sebelum kita mulai, sebelum saya buka. Mana tahu ada keluarganya, temannya, sahabatnya yang ya hari ini hari ini sering cemas gitu ya. Yang hari ini sering cemas. Yang siapa yang hari ini mungkin dilihat masih sering overthinking gitu ya. Nah ini pas banget pagi hari ini ya. Pas banget pagi hari ini ya. Termasuk saya khususnya kita benar-benar menyimak materi kita pada pagi hari ini. Nah itu untuk mengundang keberkahan, untuk sekaligus juga praktek satu ayat Quran gitu ya. Bagaimana kita untuk mengajak kepada kebaikan. Caranya gampang sekali. Silakan share di grup WA teman-teman ya atau di Japri. Itu linknya sudah saya taruh di kolom chat. Saya kasih waktu 1 menit sebelum kita buka. Ya, sebelum kita buka, saya berikan waktu 1 menit. Silahkan dibagi-bagi kembali linknya. Bagi yang sudah membagikan link Zoom-nya, kembali interaksi dalam kolom chat. Silakan ketik sudah. Kalau sudah share link Zoom-nya, silakan diketik sudah di kolom chat. Bagi yang sudah share, pastikan kembali di grup-grupnya. Hari Jumat ya, hari Jumat kita mengundang keajaiban memulai dengan mengajak kepada ilmu kebaikan. Mudah-mudahan ini jadi jalan ya, jadi jalan, jadi wasilah turunnya hidayah buat orang di luar sana, keluarga kita, teman-teman kita yang masih belum bisa mengendalikan kecemasan, yang masih belum bisa mengendalikan overthinking kalau istilah sekarang itu overthinking, Masya Allah. Makasih yang sudah share dari semalam, Alhamdulillah terima kasih. Oke, semua yang sudah share, Alhamdulillah terima kasih. Baik, langsung saja silahkan di unmute ya, silahkan di unmute untuk masing-masing nanti menjawab salam, kita berinteraksi, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah, insya Allah. Izin saya Jeffrey akan memandu jalannya webinar ataupun jalannya kajian kita, kajian online kita pada pagi hari ini. Saya buka dengan salamnya para penghuni surga di hari Jumat yang penuh berkah. Yuk sama-sama semangat, apalagi sambil open kamera gitu ya jawabnya biar kita kelihatan nih, saling menatap kita di ruang Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainan abada amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih Allah pertemukan, ya. Kita masih Allah satukan, kita masih Allah bangunkan. Yang paling terdekat adalah Allah bangunkan kita tadi pagi. Ditambah lagi dengan rasa syukur ke kita, nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih banyak, ya. Kita masih sehat, ya. Kalaupun yang sakit, alhamdulillah sakit tapi masih bisa hatinya tergerak untuk ibadah, ya. Kemudian yang saat ini diberikan Allah pesan cinta, Allah masih dekatkan dengan Quran. Wah, itu nikmat banget tuh. Kenapa saya bilang nikmat banget? Banyak di luar sana, ya, yang tahu, yang bahkan di rumahnya ada Al-Quran, banyak Al-Quran mungkin gitu ya. Tapi Allah belum gerakkan hatinya untuk bagaimana menghidupkan ayat Al-Quran. Nah, insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini, di hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia, di majelis ini, Allah tambahkan rasa syukur lagi, Allah berikan kenikmatan, Allah mudahkan kabulnya hajat-hajat kita pada pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillah tak pernah henti kita untuk terus bersyukur supaya nikmat kita ditambah. Selanjutnya, salawat teriring salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabatnya, para penerusnya, ya, para alim ulama, para guru-guru kita, dan insya Allah sampai kepada kita istiqomah menjadi umatnya yang terus berpegang teguh menjadikan Al-Quran itu bukan hanya sekedar bahan bacaan berpahala saja, tapi insya Allah kita dikuatkan, di-charge terus, ya. Kalau berkurang, di-charge bertambah lagi, ya, sehingga kita memang benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dan kita hidupkan Al-Quran itu di dalam hidup kita. Maka yuk sama-sama kita bersalawat dengan melafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bunda, abang kakak, sahabat The Living Quran, pagi hari ini saya mau cek dulu di grup. Siapa yang dalam minggu ini atau dalam pekan ini, ya, yang dalam pekan ini PD nih, PD merasa saya tidak ada rasa cemas. Silakan ketik angka 100. Bagi yang dalam, ya, pekan ini dari hari Senin sampai hari Kamis gitu ya, yang merasa tidak pernah terbersit di hatinya ada rasa cemas. Silakan ketik angka 100. Wah, nggak ada ya. Kebalikannya nih, kebalikannya. Yang ada mengalami ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Hayu, sok. Atau ketik angka 10. Yang ada, yang ada, ya, yang ada, silakan ketik angka 10. Ah, selamat. Kenapa selamat Bang Jeff? Karena artinya kita masih manusia, gitu ya. Jadi masih ada rasa cemas, masih ada rasa khawatir, masih ada rasa cemas, masih ada rasa khawatir yang kita alami, gitu ya. Yuk interaksi lagi nih, interaksi lagi di kolom chat, interaksi lagi di kolom chat. Lihat ya, lihat. Perhatikan betul di kolom chat. Tolong tulis sekarang dari kota mana gitu ya, dari kota mana, lalu perasaannya apa nih di dalam pekan ini nih, ya, apakah sibuk mikirin dolar yang nggak turun-turun, ya, kemudian harga semua naik, ya, silakan, jadi ketik namanya, misal saya nih Jeffrey dari Jambi, lalu apa perasaannya,
pusing misalkan gitu. Nah, tulis diketik di kolom chat. Kota asalnya, lalu perasaannya. Lalu apa adanya aja. Jujurli ya kalau kata anak-anak sekarang jurjurli ya. Jangan kita malu-malu, jangan jaim dengan apa yang kita rasakan. Karena kenapa? Karena nanti insya Allah ya guru kita akan ngasih tahu seninya. Nah, gitu. Jadi kalau malu-malu, jaim-jaim, khawatir nanti kita tidak jujur sama diri sendiri gitu ya. Nggak masuk. Nggak masuk resep insya Allah hari ini, pagi hari ini, nggak masuk resep yang mau dikasih. Kenapa gitu Bang Jeff? Saya kasih apa analogi deh. Bisa nggak Bapak Ibu, kita pergi ke dokter, kita sakit perut, ditanya sakit apa, ngomong sakit kepala, dikasih obat sakit kepala. Akhirnya perut yang sakit tidak sembuh, kepala yang sehat jadi sakit. Makanya ini biar dibaca oleh ustadz kita, oleh guru kita, sebutkan asal kota sama apa yang dirasakan. Cemas soal anak, ya, ada yang khawatir, cemas, ragu, campur aduk, cemas, banyak yang dipikirin, jenuh, dan sebagainya. Biar nanti dokter kita, Ustazi, Ustadz Dudin, memberikan, ya, memberikan insya Allah pada pagi hari ini, di dalam kegiatan rutin kita, istiqomah kita, ya, untuk apa? Untuk mencharge, ya, untuk mencharge. Jadi, sahabat The Living Quran, kalau yang hatinya tenang, tak cemas, was-was, kalau curhatnya di status WA, tambah cemas, tambah cemas. Kenapa begitu temannya baca, ya kan, menjadi gibah, menjadi bahan gibah, menjadi bahan obrolan. So, jangan lagi deh. Habis pagi hari ini jangan lagi pasang status apa perasaan di media sosial. Cerita sama orang sama juga, ya. Orang juga punya masalah yang sama. Lalu jadi kemana Bang Jeff? Kita mau cerita. Nah, pagi hari ini mau dikasih. Mau diberikan ilmunya oleh guru kita, Ustadz Dudin Badrudin. Di dalam tema Quran Recharge, apa yang akan dibahas pada pagi hari ini yaitu seni mengubah rasa cemas menjadi tenang. Dengan apa? Dengan kalamnya. Ayo, tanpa lama-lama lagi, ketik di kolom chat. Kalau bagi yang siap, sama-sama kita ketik, sama-sama kita lafalkan. Basmalah, Bismillah, silahkan ketik di kolom chat, menandakan kita memang benar-benar siap pagi hari ini untuk membersamai guru kita, hadir penuh dan sadar utuh. Tafadhol Ustadudin. Assalamualaikum Ustadudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jeff. Apa kabar? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah baik Ustadz. Ustadz pagi-pagi Siap. sengaja tadi buat pemanasan di kolom chat Ustadz, biar agak nggak Gas. cemas-cemas lagi Ustadz. Mm-mm. Silakan Ustadz, langsung aja Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat-sehat Ayah Bunda? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sehat ya Bu Heni ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, yang merasa sehat banget tulis angka 1 di kolom chat. Nah, biar tambah seru nih. Om. Yang hari ini sehat banget tulis angka 1 di kolom chat, tulis ya. Yang agak rada-rada gitu angka 2 nggak apa-apa deh gitu. Yuk. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Siap. Ini yang open cam Bang Jeff, saya pengen ngasih challenge. Siapa yang pagi ini sampai akhir on cam dari awal sampai akhir catat Bang Jeff. Saya mau ngasih hadiah. Masya Kemarin Allah.
ada Jumat Berkah nih. Kemarin ada salah satu audiens yang Selasa pagi saya apresiasi. Beliau paling antusias, paling cepat, paling responsif di kolom chat. Saya bilang, Bang Yudit, saya mau kasih apresiasi. Saya punya pengen bagi-bagi sedekah, bukan sedekah ya. Pengen berbagi kebaikan lah. TLQ ya. Tapi syaratnya satu, siapa yang stay on cam dari awal sampai akhir, catat Bang Jeff, paling responsif juga, pilih satu, nanti Bang Jeff yang kalau ketahuan japri beliau, kirim alamatnya ke saya kirim ya. Free. Ganti ongkir aja nggak apa-apa ya. Ya, gitu caranya. Ya, siap. Siapin Al-Quran catatan. Al-Quran terjemah catatan sebelahnya. Ya, waktu saya nggak banyak Bun, sampai jam 7 cukup. Habis itu saya ada aktivitas lain, insya Allah menemani santri. Ya, sip. Baik. Alhamdulillah. Catat ya, Bapak Ibu ya Bunda. Komitmen ya. Siapa yang on stay, on cam terus, paling antusias, insya Allah ada hadiah. Bukan karena apa-apa, karena gini, kata guru saya begini. Al-Quran ngejelasin wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Setiap urusan yang besar, urusan yang kecil tertulis. Maka urusan kecil aja tertulis, apalagi urusan besar. Terkadang yang nulis aja suka lupa, apalagi yang nggak nulis. Berarti benar Bang Yep, hadir penuh, sadar utuh. Itu maksudnya. Siap? Oke, fokus. Waktu kita nggak banyak Bapak Ibu. Saya pengen fokus bareng-bareng semuanya. Please. No multitasking, no overthinking. Siap? Karena tadi tipis-tipisnya saya melihat membaca di kolom chat ternyata ya pada cemas saat ini, ada yang cemas anak, cemas mertua, cemas suami, cemas dolar makin naik Bang Jep ya. Ya, siap-siap dolar ketika naik. Daya beli ya, safe deposit box kayaknya sudah mulai dibuka. Ya kan? Kemudian ya BBM naik dan sebagainya. Siap. Oke, terima kasih. Tapi sekalipun dalam aktivitas, Bapak Ibu ya Bunda, meluangkan waktu khusus sebentar aja ya. Sip. Kita sedikit kenalan dulu Bapak Ibu. Saya Dudin Badrudin ya. Mana ya? Oh ini dia. Ini dia. Sip. Materinya ini nih Bun. Izin ya saya sharing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan nama saya Dudin Badrudin. Saya di PPA, Bapak Ibu, hari-hari di sini ternak teri Bang Jep. Ada yang tahu ternak teri Bapak Ibu? Saya pengen tahu respon di kolom chat. Apa itu ternak teri? Ayo. Ya. Ya, aktivitas keseharian saya di sini Bapak Ibu ya Bunda, saya domisili di Kota Garut ya. Ada orang Garut di sini? Antar anak antar istri. Baik. Ya. Terima kasih atas responnya, Masya Allah. Garut hadir merapat sini. Oke. Bapak Ibu ya Bunda, saya domisili di Garut. Alhamdulillah. Letaknya di Kampung Bulut, Tarogong Kaler. Mangga mampir, cari aja Ponpes Abulia Tama ya. Alhamdulillah terasosiasi di trainer PPA. Insya Allah hari Sabtu Ahad ini saya berada di Rantau Perapat Medan. Ketemu nanti keluargaku di Medan. Sambil siap-siap kita bongkar TLQ, kajian TLQ ya, seperti ini. Mana? Ini dia. Oke. Sip, kita akan bongkar TLQ, kajian The Living Quran di sana. Bersama saya insya Allah sore di masjid apa ya, saya lupa nanti. Sabtu, jadi ketika keluar kota pasti saya ngisi kajian TLQ, kajian lainnya insya Allah. Ya, baik. Cimanuk merapat. Siap. Hadir pokoknya ya. Ngapain disapa seperti ini? Pengen akrab, pengen kenal. Kalau ketemu di perjalanan, di stasiun, di bandara, di terminal, saling menyapa ya.
Karena sama-sama kita sedang berjuang bareng ya dengan ujian kita masing-masing. Betul ya Bapak Ibu ya? Sip. Nah, lanjut dulu ke sini. Yuk hidupkan hati dengan Al-Qur'an. Ya, Bapak Ibu ya Bunda, hidupkan hati dengan Al-Qur'an pagi ini. Karena gini. Nah, tulisan ini mewakili hati yang terpaut kepada Al-Qur'an tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Halo. Ini boleh screenshot, halal, share di grup masing-masing. Ya, yang mau materinya Japri. Ya, Japri ke Bang Japri, Bang, aku mau materinya kajian pagi ini halal. Al-Quran itu untuk kita syiarkan. Termasuk pagi ini Bapak Ibu Ayah Bunda, silahkan bikin status Japri temannya, kasih tahu, yuk ngaji bentar aja yuk. Kenapa? Karena itu tadi biar ya menghilangkan rasa cemas kepada ketenangan. Caranya bagaimana? Hidupkan hati dengan Al-Quran pagi hari ini. Oke? Hati yang terpaut kepada Al-Quran. Boleh lagi. Hati yang tidak pernah, hati yang terpaut kepada Al-Quran tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Saat dunia membuatnya lelah, ayat-ayat Allah menjadi tempat pulang yang menenangkan. Saat manusia mengecewakannya, firman-Nya menguatkan. Dan saat langkahnya mulai goyah, Al-Quran kembali menuntunnya menuju kepada jalan cahaya. Gimana bungkus? Jadi status, kalau bungkus berarti karetnya 1 apa 2? Ini kayaknya agak lebih pedes nih. Karetnya 1 apa 2 Bun? Nah 2 ya, siap. 2-nya kasih sobek dikit ya, biar menunjukkan bahwa ketoprak ini, lotek ini mantap. Bungkus ya. Jujur Bapak Ibu, saya senangnya belajarnya begini. Izin ya, nggak apa-apa ya, izin ya. Enaknya sih offline ya, per wilayah gitu Bang Jep. Offline seru nih, saya offline seru, bebas berekspresi. Waktu kita terbatas. Sekali lagi Bapak Ibu Ayah Bunda yang disayang sama Allah, silakan screenshot kirim jadi status. Kajian pagi ini ngingetin kita, ingat baik-baik. Kenapa saya bikin tulisan ini? Hati yang terpaut kepada Al-Quran itu nggak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Tidak akan pernah benar-benar. Udah mah tidak akan pernah benar-benar pula. Ini at-taukid namanya. Nah, bisa tuh Bang Jeb tuh, udah mulai tuh kajian-kajian offline Bang Jeb. Ya. Tidak akan pernah benar-benar berkehilangan arah. Demi Allah Bapak Ibu, dunia boleh hilang. Ya enggak, orang yang kita cinta boleh pergi. Dolar makin naik. Ini fakta. Kita nggak bisa denial. Ini fakta. Tapi kalau kita memikirkan ini terus, kapan kita bisa bahagianya? Pertanyaannya, dengan segala hiruk pikuk dunia saat ini, terus apa yang membuat kita menjadi tenang gitu loh? Apa yang membuat kita tenang? Ternyata benernya uang banyak gak membuat tenang. Apalagi nggak punya uang. Gitu. Ya enggak? Sebagai manusia kita ini disebut namanya makhluk spiritual, gitu loh. Kedewasaan seseorang itu dipengaruhi karena spiritualnya. Jadi kalau spiritualnya makin naik, makin bagus, itu akan berbeda cerita. Makanya kalimatnya gini, ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullaha. Nah, sekali Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Ketika seseorang beriman level 1, maka ittaqullaha naik lagi ke level berikutnya, itu apa? Ketakwaan. Nah, sifat ketakwaan seseorang akan terus naik berdasarkan spiritualnya. Spiritual itulah kita lahir, satu-satunya yang guidance kita, manual book kita, yaitu Al-Quran. Sudah nggak ada lagi rasa cemas sekarang mah. Kenapa? Karena yang menghadirkan kecemasan juga adalah Allah. Maka sekarang fokusnya bukan fokus mikirin masalah, bukan mikirin kecemasan, bukan mikirin faktor penyebabnya, tapi sekarang mah lebih menyibukkan hati dan diri pada Allah udah. Nih, kita praktek pagi hari ini ya, Bapak Ibu ya Bunda. Saya membuka TLQ seperti ini, judulnya Hufaz Series. Izin pagi hari ini Bapak Ibu ya Bunda sekalian, saya buka Hufaz Series ya. Oke, seperti ini bentuknya bagi yang baru. Mana. Nah, ini nih. Bagi yang pertama kali Bapak Ibu bergabung, salam kenal. Ini saya memperkenalkan, namanya The Living Quran. Dalamnya ada 100 ayat dimasukin ke dalam toples atau jar ya, seperti ini. Dalamnya berisi 100 lembar ayat Al-Quran, ada insight-nya, ada what to do-nya. Kita coba buka satu ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah dulu. Nah, kita praktek satu ayat pagi hari ini. Bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai guidance. Nah, ini dia ya Bunda. Al-Muzammil ayat 4. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Ya. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, apa insight-nya? Apa sesuatu yang kita dapat ilmunya, pelajarannya, hikmahnya? Maka tulisannya, Allah tidak butuh kamu cepat. Sekali lagi, Allah tidak butuh kamu cepat. Dia ingin kamu paham dan hadir. Nah, Bapak Ibu yang sayang sama Allah, Allah nggak butuh kamu cepat. Allah inginkan kita paham dan hadir. Nah, satu ayat ini kita pelajari sehingga jadi akhlak, jadi perilaku. Tulis ayatnya, Quran surat 29 ayat 49, Al-Ankabut ayat 49. Apa Allah sampaikan? Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilmi. Al-Quran itu adalah ayat yang nyata, yang diinstal ke dalam sudurnya. Sudur itu apa ya? Dada kita, atau disebut dengan server kita. Jadi akhlak Al-Quran itu adalah diinstal satu-satu ke dalam sudur kita, ke perilaku. Ya. Apa yang harus dilakukan hari ini? Baca satu ayat saja. Hari ini baca satu ayat saja, perlahan tapi ya. Ulang 3 kali ya, rasakan bedanya. Ya. Sekali lagi, hari ini baca satu ayat saja, perlahan, jangan cepat-cepat, ulang 3 kali, rasakan bedanya. Ayat apa yang dibaca? Istafti qalbaka, tanya ke dalam hati kita. Karena Allah butuh kehadiran kita dan kita paham dengan apa yang kita baca. Ya. Nah, terima kasih, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, Bapak Ibu, yuk. Siapa yang hari ini lagi lelah, letih, cemas, dan sebagainya, saran saya sih nggak usah jauh-jauh lah ya. Cari solusi terdekat. Nggak jauh-jauh. Buka aja TLQ-nya. Ya Bapak Ibu. Ya. Saya seperti ini, maaf Bapak Ibu. Ya. Saya Bapak Ibu nggak nyuruh beli, nggak.
Tapi minimal punya di rumah Anda masing-masing. Ya, seperti ini. Makanya on stay kamera. Yang mau tak kirim ya. Siap. Nanti Bang Jeb japri saya. Siapa yang on stay paling antusias, gas. Sip, 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 sip. Lanjut, lanjut. Kenapa melakukan ini Ustadz? Ada yang japri. Kenapa melakukan? Saya bilang tahabbu tahaddu. Ya, tahabbu tahaddu. Bagaimana bisa dapat? Nah, Bang Jeb. Bagaimana cara dapat TLQ-nya? Nah, kalau Garut boleh merapat ke sini. Kalau atau yang Jakarta boleh merapat. Bang Jeb kasih alamatnya lumayan. Alhamdulillah. Nah, lanjut, lanjut, lanjut. Bapak Ibu yang disayang sama Allah. Yuk kita pahami. Semua adalah bentuk ujian kehidupan. Pahami dulu ya. Selama kita ada, selama kita hidup, selama kita berinteraksi dengan orang lain, selama kita berhubungan dengan kebutuhan, selama kita berumah tangga, maka itu bakal selalu perasaan campur aduk dalam diri kita. Selalu campur aduk dengan hati kita. Serius iya. Saya katakan begitu Bapak Ibu. Saya juga sama, Masya Allah. Bukan berarti, oh enak ya, gini-gini. Enggak juga. Kata orang Jawa, hidup itu sawang sinawang. Ya enggak? Enak ya jadi dia mah. Orang melihatnya dari satu sisi, tapi enggak melihat perjuangannya seperti apa. Bapak Ibu yang disayang sama Allah, ya maaf nih ayatnya nih. Izin, berulang-ulang saya sampaikan tentang ini. Berulang-ulang saya sampaikan Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Sekali lagi, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami, nah nih, kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Nah, akan Allah uji kita. Kenapa Allah menguji? Ya seperti hanya kelas, sekolah, ya enggak. Naik level kita. Sampai kapan ujian ini berakhir? Ya sampai udahan hidup kita. Jadi kalau gitu sabarnya setiap hari dong. Iya, tidak hanya setiap hari, setiap saat. Lagi nyopir butuh sabar banget. Ngobrol urusan dengan orang butuh sabar. Iya. Di komunitas kita bergabung butuh kesabaran. Iya. Duduk dengerin kajian seperti ini butuh sabar. Iya. Saya juga berbicara, menyampaikan dan sebagainya, menyiapkan waktunya, menyusun materinya harus dengan ikhlas sabar. Iya. Berarti kata ulama, hayatuna kuluha ibadah. Hayatuna kuluha ibadah. Setiap apapun dalam hidup kita adalah ibadah. Jadi nggak ada ruginya sepanjang caranya baik dan benar gitu. Sepanjang ketika kita menyikapinya dengan baik dan benar. Ya. Bapak Ibu Ayah Bunda, jujur li kata anak zaman now. Ya enggak? Dalam hidup kita, boleh tulis di kolom chat, banyak nikmatnya apa banyak musibah yang dirasa? Tulis di kolom chat. Yuk. Dalam hidup kita banyak nikmatnya atau banyak musibahnya? Tulis di kolom chat. Banyak nikmat, Masya Allah. Yuk. Jangan lupa menikmati kopi herbal pagi hari ini. Bismillah. Banyak nikmatnya, banyak musibahnya, Bun, Pak. Wah, sepakat nih Bang Jep nih. Jauh lebih banyak nikmatnya daripada musibahnya, Masya Allah. Allahu Rabbuna. Berarti Bapak Ibu ternyata gak apa-apa ya.
ya, apa namanya, ujian tantangan yang membuat kita makin cemas ternyata nggak ada apa-apanya. Buktinya apa? Bapak Ibu kan menjawabnya, saya banyak nikmatnya. Ya, ternyata terbukti dan teruji, Bapak Ibu panjenengan semua, Akang Teteh, menjawabnya apa? Banyak nikmatnya. Iya, saya nggak. Ujian itu seperti halnya gini gini gini. Bapak Ibu bisa fokus ke saya. Halo, halo. Ini kalau di offline seru nih. Asik. Kopi herbal, sepel madu. Asik. Jadi promo lagi nih. Kopi sepel gas. Setuju Binda Win Depok. Nah, Bapak Ibu perhatikan saya. Duh, gimana Bang Jep ya? Nah, saya punya botol minum nih. Nih ritual saya minum pagi-pagi bangun tidur pasti satu botol penuh habis. Nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya gelas, ada air setengahnya. Ibarat gini nih, perhatikan. Ini ada seperempat lagi air di botol ini. Ya. Lalu kemudian air itu bergoncang seperti ini. Bergoncang. Bergoncang kencang seperti ini. Ya nggak? Ini goncangan ini adalah ujian kehidupan kita. Ya kan? Ujian goncangan kehidupan kita. Wah. Lalu kemudian kita sekuat tenaga ya merespon air diam ini, air bergerak ini biar diam. Lalu kemudian kita teriak dan bilang diam, lalu air itu digoncangkan. Lalu bilang, air, diam lo, air, diam lo. Diam itu sambil kita menggerakkan tangan kita. Air itu bukannya diam, tapi justru malah makin kenceng. Lah, biar caranya biar airnya diam. Ya wes, taruh aja airnya. Botolnya taruh aja udah di meja. Lama-kelamaan diam tuh. Enggak semua ujian kehidupan itu kita bereskan saat itu juga, enggak. Justru malah dengan sendirinya. Tahu-tahu oh iya ya, tahu-tahu oh udah beres ya, gitu Bu. Berumah tangga gak harus selalu direspon. Serius. Berkomunitas kita pilih, kita pilah. Mana yang membuat ini saya bisa lakukan. Karena tidak semua hal kita bisa lakukan, betul ya, Pak? Iya. Ayo. Capek Bun, Pak. Kalau kita selama ini ngikutin keinginan kita mulu, capek. Serius dah. Ya. Terus gimana? Udah weh, maunya Allah. Apa maunya Allah? Allah tuh pinginnya kita tuh pagi tuh syukur. Alhamdulillah ya Allah. Gitu ya. Allah pinginnya tuh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Nah, tadi pagi tuh kajian pada subuh dengan para santri tuh di situ. Ngebahas wahai anak-anakku sayang, anak-anakku sekalian, bertakwalah kepada Allah, beriman, bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi ternyata sebenarnya kalau kita mau kembali kepada aturan Allah, ya Allah akan bukakan pintu jalan kemudahan. Selama kita mau ya. Tapi balik lagi, terkadang nih, kita la amaratun bisu, terkadang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yang tanpa sadar disitulah kecemasan datang. Padahal apapun yang terjadi, keburukan dan kebaikan itu adalah sebagai bahan ujian. Apa pandangan ulama? Justru ya, masalah adalah sarana Allah untuk mengangkat derajat hambanya. Jika ia bersabar dan mencari ridhonya. Nah, ini dia kuncinya. Catat ayatnya. Surat 3 ayat 200 Ali Imran. Ya, maaf saya tidak mencatatkan di layar.
Surat Ali Imran ayat 200. Lagi-lagi. Surat 11 ayat 11. Catat lagi surat 23 ayat 111. Nah, Bapak Ibu. Ya. Nggak ada lagi jalan sambil kita terus berikhtiar. Ya. Semalam Bang Jeb saya ngisi materi judulnya Husnuzon bukan manifestasi. Wah, seru itu diobok-obok tuh. Ya. Ini dikaitkan dengan ayat Quran, justru malah itu tidak salah kalau manifestasi itu selalu dalam hidup itu selalu ada. Tapi ketika guidance Al-Quran itu jadi jalan menengahi sifat itu, maka jadi pindah, jadi belok. Yang tadinya manifestasi justru malah, ya ini adalah skenario terbaik yang harus saya jalani saat ini. Kenapa sama Allah kita dibeda-bedain? Karena biar memandang suatu persoalan itu sebagai jalan kehidupan kita masing-masing. Apa yang terjadi? Nggak ada sifat iri, dengki. Makanya jangan dibandingkan. Saya sama Bang Jeffrey beda latar belakang. Ya kan, meskipun umur kita beda dikit ya Bang ya. Abang kelihatan 26, saya 28 lah ya. Iya Bapak Ibu, iya. Beda dikit kita. Ih serius ini. Kenapa? Setiap orang latar belakangnya beda-beda. Ibu juga sama. Tapi jawabannya juga sama. Setiap orang punya ujian kehidupan itu rata-rata sama loh. Ya punten Bapak Ibu, ini fakta. Saya ngisi PPA 11 tahun nih Bapak Ibu. Alhamdulillah ya oleh Allah ditakdirkan. Ujung barat, ujung timur Indonesia. Rata-rata kalau mengkupas tuntas soal ujian kehidupan di dunia, nggak jauh-jauh dari hutang, dari keluarga, dari anak, ya nggak, dari kesehatan, dari rumah kendaraan, sama-sama. Berarti rata-rata soal ujiannya sama, tapi Allah siapkan jawabannya juga. Tapi terkadang kita salah dalam memilih jawaban itu. Jawabannya sama. Ih serius ini. Hatta orang yang tidak taat aja di akhir hidupnya pengen tuh hidupnya ditalkinin, pengen tuh pada saat beliau wafatnya tuh disolatin kan gitu ya. Itu fakta. Makanya ketika orang-orang yang berhusnuzon tuh Bang Jeb, ini melihat ujian tantangan tuh gak merasa cemas, tapi justru bilang alhamdulillah. Loh, dapat ujian gue bilang alhamdulillah. Ya, kenapa harus saya cemas? Toh zat yang maha mentakdirkan saya punya masalah itu justru malah lebih mencintai saya. Levelnya udah naik. Levelnya udah bukan lagi saya menerima masalah, tapi apa? Saya mencintai masalah. Justru karena saya mencintai masalah, kecemasan hilang dengan seketika secara perlahan. Kenapa? Nah, karena zat yang mencintai masalahku justru malah lebih mencintaiku gitu. Berat sih memang kehilangan orang kita cinta, iya. Tapi justru kita dilatih agar kita nggak bergantung sama orang. Nih. Bukti fakta real saat ini Bapak Ibu ya. Nih sampai saat ini masyarakat kita saat ini termasuk saya berada dalam ketakutan. Ya enggak? Takut kelaparan, kekurangan harta, ya enggak, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kepada kabar gembira kepada orang-orang yang mau menikmati, mau mencintai dengan proses hati yang tenang, hati yang lapang. Sabar tuh bukan berarti sabar, enggak. Orang yang sabar tuh hati yang tenang, hati yang lapang. Jadi on the track saja terus. Kalau saya saat ini punya ujian masalah, jalanin aja. Beres, datang lagi, jalanin lagi. Ikhlas, beres, ikhlas lagi. Beres, ikhlas lagi. Sabar, nikmati proses, sabar lagi. Terus seperti itu. Karena resiko kita hidup seperti ini, Bapak Ibu. Justru disitulah kita butuh upgrade. Yuk, usia 40 ke atas mah sudah memilah, gak harus semuanya.
Karena circle kita semakin mengecil, kemampuan kita sangat terbatas, betul? Setuju nggak nih? Jadi status. Belajar ikhlasnya gimana? Sekarang gini, hidup ini bukan apa yang kita inginkan, bukan. Hidup ini kita jalanin. Justru Al-Quran itu adalah guidance. Oke, satu lagi kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, masih the Hufaz. Maksudnya apa Hufaz? Hufaz itu adalah series, ya. Series Hufaz, kelihatan? Series Hufaz. Ada 5, ada Hufaz, seriesnya ada Miracle, ada Parenting, ada Marriage, ada Healing. Japri Bang Jeb dah. Ya biar lebih detail. Az-Zumar ayat 9. Az-Zumar ayat 9. Oke. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apa insight-nya? Ilmu Al-Quran adalah kemuliaan, bukan dari gelar, tapi dari perjuangan mencarinya. Apa watudunya? Ucapkan terima kasih dan doa untuk guru Quranmu hari ini. Kirim pesan atau doakan dalam sujudnya. Bapak Ibu yang disayang sama Allah. Ini penting buat kita. Ilmu Al-Quran adalah kemuliaan, bukan dari gelar, tapi dari perjuangan mencarinya. Tuh. Jadi ternyata nggak jauh-jauh solusi hidup kita. Serius saya katakan. Sok. Curhat ke teman, pengen cari solusi. Ternyata teman yang dicurhati lebih berat masalahnya ketimbang kita. Kita ngeluh ke saudara, bahkan mohon maaf secara kekuatan ekonomi saudara yang selama ini dibantu oleh kita. Contoh, mau kemana? Ya udahlah. Sekarang yuk kembali kepada fitrahnya kita manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dalam keadaan bersih, suci, yuk. Asli Bapak Ibu. Kenapa begitu? Ya bahasanya gini, udah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Usaha tetap bergerak, jualan tetap jalan, afiliat tetap jalan, ya enggak, syiar tetap jalan, Bun. Ya. Kemudian berikhtiar tetap jalan, tapi kalau belum sesuai, ya itu nggak kecewa, itu maksudnya. Nah, kecemasan datang tuh karena kita standarnya tinggi bisa jadi. Ya, standar kebahagiaan kita tinggi. Mari kita coba breakdown. Alhamdulillah. Saya punya santri di sini. Ada santri kelas 2 SD. Ya, yatim piatu, Bun. Ya. Apa dia itu dikasih bola futsal aja, bahagia banget itu. Dikasih bola futsal, ayo kita futsal, wah senang banget. Anak ini senangnya ini. Bahasa cintanya adalah hadiah, gift. Maka ternyata kebahagiaan dia sederhana ya apa? Itu. Hanya bola futsal. Sederhana. Ya, ada santri yang kesenangannya dikasih kuaci. Jadi kita ada ritual, terkadang sebelum tidur santri itu ada ritual apa? Yuk berjamaah berkoaci. Ngumpul, ngariung, sederhana, ngobrol dari hati ke hati, ketawa-ketawa sambil makan kuaci. Seneng banget. Yes, kuaci. Ternyata itu ya. Betul, Bun, ekspektasi berlebihan. Alhamdulillah. Kita bakal kecewa banget dengan pasangan ketika kita mengharapkan pasangan perfect. Nggak ada yang perfect, Bun. Ya sudah, ketimbang kita mengharapkan perfectly-nya, ya kita lihat aneka macam kebaikan pasangan kita ketimbang kita ngurusin kekurangannya. Gitu ya. Bungkus. Lanjut Bang Jeb. Itu dia. Jangan benci. Karena zat yang mencintai kita justru malah lebih mencintai kita. Boleh jadi status. Bungkus.
Yes. Kalau sudah sepakati bungkus, screenshot, kirim ke grup, kirim jadi status, serius. Jangan lupa hashtag The Living Quran, kajian Jumat pagi, gitu ya. Undang minggu depan, rutin kita ngadain kajian seperti ini ya. Jam 5.45 on, stay. Sampai jam 7, simple ya. Waktu kita nggak banyak, 10 menit lagi, gas. Biar nggak usah panjang-panjang ya. Ini ada yang japri Bang Jeff. Iya. Ya, Bang Jeff mungkin dikirim lagi link pemesanan TLQ. Maaf. Seringan dikit. Nah, lanjut. Maksud saya apa? Biar rileks, biar tenang. Karena saat ini zamannya orang pada galau loh Bapak Ibu. Serius. Contoh, ini fakta. Dengan dolar naik, siap-siap bahan baku naik. BBM naik. Kalau BBM naik ya harga beras naik dong. Ya. Ini secara hukum duniawi ekonomi seperti itu. Iya kan? Inflasi naik juga. Serius ini. Terus dengan seperti itu kita mau mengeluh. Oh enggak. Justru ini adalah challenge dari Allah biar kita bisa bangun setiap malam tahajud. Biar kita bisa saum. Semakin sering saum makin sehat. Biar kita sering bersedekah. Karena bersedekah itu memancing. Jadi kalau ada orang yang pintar mengambil hikmah dengan kondisi seperti ini, justru malah makin semangat deketin, bukan yang ngeluh. Marah, jengkel. Dengan marah dan jengkel akan berubah dolar jadi turun jadi 10.000. Enggak. Justru ini adalah challenge. Oh berarti saya harus deket sama zat yang mentakdirkan hidup ini terjadi sampai saat ini. Ya nggak jauh-jauh. Berarti baca TLQ-nya setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam sebelum tidur. Makanya Anda, harus punya, harus memilikinya. Demi Allah Bun, bukan soal rupiah, tapi soal bagaimana hikmah di balik ini. Terbukti apa? Banyak testimoni. Ini suka dibahas di hari Selasa malam. Testimoni, undang sebanyak-banyaknya orang. Demi Allah bukan untuk cari cuan, tapi yuk sama bareng-bareng kita dakwah. Karena zaman now dakwah itu gak selalu di mimbar. Bungkus. Kenapa? Biar kita menikmati. Masih banyak materinya. Screenshot. Izin Bapak Ibu ya, maaf kalau izin. Ini ada yang japri, Ustaz desainnya gimana kok bagus-bagus. Maaf Bun, ini pakai asisten ya. Bukan saya yang buat, ini pakai asisten. Ini asisten saya. Pokoknya kalau mau screenshot, gas. Dah. Ya. Nah gitu dong Bunda Retno. Makasih ya, Masya Allah. Bunda Retno undang sebanyak-banyaknya teman. Minimal 50 jamaah saya siap datang. Serius, ke Jakarta. Serius, kita bongkar TLQ biar menikmati setiap momen kehidupan kita. Ya. Jakarta mah dengan Ustadz Randy juga deket. Biar nggak usah dari Garut. Ada Ustadz Randy, ya, ada Ustadz Mukhtar, ada Ustadz Zainal, Ustadz Kodar. Itu guru-guru saya semua Bapak Ibu ya. Sip. Nah. Ya. Tuh Masya Allah. Sejak punya TLQ setiap ada masalah carinya TLQ. Berasa kayak ngobrol sama Allah. Cilegon gas. Mas Eko gas. Nah gitu. Yang harus punya yang mana dulu? Mangga Bun. Mau yang mana aja dulu boleh. Ada yang miracle, ada yang healing, ada yang apa tuh tadi tuh? Ada yang parenting, ada marriage, ada hufaz, boleh. Gas, hayu, Garut, mangga. Kita bikin seminar TLQ di Garut ya. Di mana tempatnya? Di sini aja di Pondok. Nggak berbayar, free aja. Tapi pengen lebih serius, ya kita kasih waktu, momen, tempat yang representatif aja. Mana nomor WA-nya Ustadudin? Japri Bang Jep. Maaf nih.
Oke Bun, Bapak Ibu yang disayang sama Allah. Slide ini ya, ini menunjukkan sikap orang yang beriman. Seluruhnya apapun yang terjadi itu adalah baik. Ya, saya mau healing, bagaimana caranya? Bang Jeff, Japri. Kapan di Garut? Kapan di Garut? Nanti tunggu pengumuman ya. Bang Jeff, setiap hari Selasa atau hari Jumat kita akan diumumkan kegiatan-kegiatan agenda TLQ di setiap kota. Ya, siap. Bang Jeff, bagaimana caranya mau pesan TLQ ya? Gas. Nah, Bapak Ibu yang disayang sama Allah. Bagaimana untuk ketenangan hati? Itu semuanya aja deh, Bu. Satu-satu dulu boleh. Jika mendapatkan kesenangan, bersyukur, sabar. Bersyukur itu baik. Jika dapat kesusahan, dia bersabar. Sabar juga itu baik. Oke. Masya Allah. Assalamualaikum. Ustadz, saya di Rantau Perapat. Bun, saya Sabtu Ahad ini di Rantau Perapat ya. Bisa japri Pak Indra. IO-nya. Masya Allah. Dapat apa tuh katanya Bang Jep? Bahagia banget nih. Kemarin TLQ series Miracle dapat keajaiban dibelikan rumah sama orang tua. Allahumma barik. Ya Rabbi ya salam. Betul. Ya. Masya Allah. Terima kasih. Boleh Ustadz alamat Ponpes Garut? Ya. Cari aja Bun di Google Maps atau di Instagram. Cari aja Ponpes Abulia Tama Garut di Kampung Buled. RT 1 RW 4 Desa Jati Tarogong Kaler. Dari alun-alun Tarogong nggak jauh. Ya 300 meter nyampe. Bapak-Ibu yang bapak-bapak yang suka mancing bawa alat pancing. Di tempat kami alhamdulillah ada kolam ya. Terima kasih Masya Allah. Keren-keren. Ibu betul. TLQ ini untuk dakwah, untuk syiar ya. Tidak hanya untuk konsumsi pribadi. Wajib kabarkan kebaikan kepada saudara keluarga kita di luar sana. Fadzakir innama anta muzakir. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Catat baik-baik. Ini tipsnya bagaimana seninya. Ubah bagaimana nanti menjadi Allah bersamaku. Catat. La tahzan innallaha ma'ana. Miss you too. Opa. Ya. Barakallahu fiik. Ubah bagaimana nanti menjadi Allah bersamaku. La tahzan innallah. Ini seninya. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Resah, gelisah, galau, ingat la tahzan innallaha ma'ana. Ini butuh hati yang tenang, butuh hati yang rileks, butuh hati yang damai untuk bisa ini semua. La tahzan innallaha ma'ana. Ubah beban menjadi doa. Ud'uni astajib lakum ya Rob. Gitulah. Allah tuh senang kalau sering sama kita di-mention. Bagaimana kita tahu hikmah dari setiap masalah itu? Gini, Ibu Ana. Sekali lagi, kenapa kita pentingnya me time? Kenapa pentingnya untuk kita menjeda sejenak? Kedewasaan seseorang ketika menyikapi masalah enggak responsif. Relax, santai. Apa ya maunya Allah nih? Sehingga kejadian ini terjadi kepada saya. Contoh real, fakta Bu. Contoh nyata gini. Anak saya kehilangan motor di kampus. Padahal udah dikunci leher. Sesuai standar. Setir motornya bukan ke kiri tapi ke kanan untuk meminimalisir kunci T bagi pencuri agak susah. Teorinya kan gitu. Tapi ujungnya tetap hilang aja. Padahal bawahnya itu digembok cakramnya. Itu SOP. Ternyata diambilnya dinaikin kepada mobil bak. Ada yang tahu gitu. Nangis pasti, takut pasti pulang ke rumah dimarahin sama abinya. Tahu-tahu nangis aja.
Meluk saya, Abi maaf, kenapa tumben gitu kan? Iya motor gini-gini. Oh tahan, tahan, tahan. Jangan dulu responsif. Pertanyaannya eksekusi dengan marah meluapkan atau rileks dulu, santai dulu, tenang. Kenapa ya? Kenapa ya? Nah ini perlu kematangan spiritual Bun. Serius ini. Perlu kematangan spiritual. Kalau enggak, anak kena marah, anak kena keegoisan nafsu kita. Bahaya ini. Akhirnya, oh iya, tenang dulu. Ya udah, tunggu dulu situ. Saya keluar sebentar karena kalau lagi marah, lagi nggak enak hati, saya selalu pergi. Pergi sebentar ke bawah ke wakaf. Kenapa ya? Mau marah deh gimana? Padahal ya, alhamdulillah motornya sih belum setahun lah ya. Tapi is oke, ini takdir harus dijalanin. Laporan sudah, ya enggak. Dan sebagainya sebagainya. Akhirnya merenung diri. What? Kenapa ya Allah? Saya tanya, Cece, itu motor banyak enggak di situ? Yang parkir banyak. Kenapa ya? Dari sekian motor yang banyak, punya punya kamu yang hilang. Ingat, apa kata guru kita di PPA? Semua ada pesan cinta. Ya 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 ya. Ya udah nggak apa-apa. Yuk kita laporan diatur bareng-bareng. Anak itu kan tidak merasakan kemarahan ayahnya, santai. Jadi begitu 3 hari kemudian anak saya nanya ke istri, Umi, kenapa ya Abi kok nggak marah gitu? Istri saya nanya, Abi kenapa nggak marah? Kata Yasmin, ya mau marah tidak akan merubah keadaan, tetap aja hilang kan gitu. Rugi amat saya marah. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya jadi doa, ya Rob, saya berprasangka baik kepada Engkau. Kau akan memberikan yang terbaik ya Allah. Sabar, masya Allah, ada orang baik datang. Tahu-tahu nih Ustadz motor masih baru grace diganti sama Allah. Allah tuh baik banget ya. Kalau kita menahan diri untuk tidak meluapkan, berhusnuzon, semuanya berdasarkan takdir. Tidak mudah untuk bisa memanage seperti itu, betul? Maka ubah setiap apapun kejadian itu jadi doa. Lanjut. Nah, ubah ketakutan menjadi tawakal. Wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ubah skenario buruk itu menjadi husnuzon. Latihan yuk. Tidak mudah memang, tapi butuh latihan. Butuh hati yang tenang, rileks saat kita ngambil eksekusi. Rileks dulu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kita benci itu baik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu engkau tidak tahu. Terakhir. Terima kasih Bunda Ana, Masya Allah, Barakallahu Fik ya. Jadi status tuh Bun. Terakhir dari saya, ubah kesendirian menjadi zikir. Ingat, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi. Mudah-mudahan bisa membungkus, memframing semua kegelisahan kita. Hal yang sangat wajar ketika manusia ada rasa resah, gelisah, itu hal yang sangat wajar, itu manusiawi. Tapi yang jelas, selama kita menuruti itu semua, maaf, ketenangan nggak akan selalu ada dalam kehidupan. Apakah seayat diamalin sehari, terus menerus nyabut ayat dengan berbeda? Saya sampaikan pelan-pelan Bu Is, satu-satu. Satu ayat ditadaburi, insight-nya dipelajari, what to do-nya kita lakuin secara perlahan. Besok gitu lagi, sehari 2 kali, pagi dan sebelum tidur, boleh. Pokoknya bulan ini menghabiskan series Hufaz. Bulan ini menghabiskan series message. Boleh. Marriage. Boleh, silahkan. Tergantung keadaan masing-masing. Itu saja, Barakallahu Fik. Slide sebelumnya, oke, siap. Yang mana? Yang mana Bang Jeb? Bentar. Siap.
Ini maksudnya Bun. Sudah. Monggo silahkan. Sip, itu aja. Mudah-mudahan berkah pagi hari ini. Sudah jam 7. Aktivitas berikutnya. Hatur nuhun. Terima kasih. Barakallahu fikum buat semuanya. Udah dicatat Bang Yeb siapa yang on stay terus? Oke. Bang Jeb kirim ke saya, minta Alhamdulillah. alamatnya nanti dikirim. Terima kasih barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya. Sebelum saya memberikan beberapa informasi, ini Ibu Wahidah, Masya Allah ya, dari tadi dari awal on kamera, terus Anda perhatikan ini bahkan sambil sambil aktivitas nih kayaknya gitu ya. Aktivitas pun masih juga on kamera. Bu Wahidah, selamat Ibu dapat rezeki pagi hari ini di hari Jumat berkah. Nanti bisa pilih Bu ya, TL Kijarnya mau apa? Satu series tapi Ibu ya. Kalau 5 series nanti dicicil ya nambahnya gitu ya Bu ya. Ibu bisa nanti di WA Ibu ya ke nomor yang nanti saya informasikan di akhir sesi ya. Saya akan informasikan. Baik, izin saya pagi hari ini ya, Masya Allah ya, luar biasa guru kita. Saya mau cek dulu nih. Saya mau cek masih fokus nggak ya? Masih fokus nggak? Dari angka 10 sampai angka 100. Kira-kira materi pagi hari ini di angka berapa membuat ayah bunda sahabat The Living Quran ya bener-bener jeb gitu ya bener-bener jelek, tambah lagi slide-nya Masya Allah gitu ya, makin mengundang mata kita tuh Masya Allah, enak banget ya. Nah, silakan sambil diketik. Wow, ada yang 10.000. Keren Masya Allah, Alhamdulillah ya teman-teman, Alhamdulillah. Nah, saya mau ngajak teman-teman kita baca dulu ya sambil dalam hati baca, karena kalau pakai suara nanti kita jadinya lama gitu ya. Coba baca Khatmil Quran ini ya dalam hati nih, ayah bunda, abang kakak, teman-teman sahabat Quran semua ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuron wa hudan wa rahmah. Abis itu resapin, ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Quran. Jujur, jujur, bener-bener jujur ya. Yang ada masalah, yang cemas, udah dikasih seninya sama Ustadz Dudin. Seninya adalah balik ke Quran. Masih pada mau nggak nyari obat cemasnya ke yang lain-lain? Nyari obat cemasnya ke mall. Masih ada yang mau nyari obat cemas ke mall? Atau mau nyari obat cemasnya ke mana nih? Ke jalan-jalan ya, kejauhan. Ini Allah udah ngomong nih ya, cari rahmatinya di Quran. Sebagai apa Quran? Sebagai pemimpin. Pertanyaan saya nih, pertanyaan saya teman-teman. Hari ini ya, memimpin di dalam keluarga, mendidik anak pakai apa? Pakai ngelihat TikTok Bang Jeff ya. Ini ada si Anu si ini ya. Udah, sok tinggalkan, balik ke Quran. Kenapa? Karena ada di parenting series ya. Ada parenting series. Itu Ustadz Muhtar biasa sering bawain parenting series gitu ya. Ada yang bagaimana tentang sama pasangan. Ada jangan sampai kayak gini nih sama pasangan. Udahlah Bang Jeff, Ustadz Budin, nggak bisa, nggak bisa berubah. Kata siapa? Gitu ya. Kata kita gitu kan. Kalau kata Allah ya, pada saat teman-teman ambil ayat merit series, lalu sami'na wa atokna dengan ayat-ayat apa yang disampaikan oleh Allah, insya Allah gitu ya. Jadi petunjuk dan jadi rahmat ya. Teman-teman mungkin sudah banyak yang mengajak ya. Kita punya namanya Quranic Solver yang ngundang teman-teman hadir di sini. Banyak yang sudah ngajak, banyak yang sudah ngajak miliki untuk dipraktekin mandiri. Kenapa Ustadz Dudin nggak bisa standby? Kapan mau ditanya dia nggak bisa standby. Itu pun satu pekan itu hanya 2 kali teman-teman. Hari Selasa sama hari Jumat aja. Sekarang kita tiap hari kadang ada cemas, ada tidak tenang dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap ada pegangan dan pedoman seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz ya, cara mempraktekannya. Banyak nih yang ngomong gini, belum ada uangnya, kemahalan dan sebagainya. Saya nggak mau menjawab apakah itu
nggak ada uang atau kemahalan. Tapi saya mau kasih contoh, mau kasih bayangkan teman-teman bahwa ini yang terjadi pada saat dipraktekkan. Bunda Tri ini di Palembang, Ustaz. Orang tuanya di kota lain. Sama seperti tadi, Ustaz. Prakteknya hanya lewat jarak jauh, tetapi hatinya terkonek gitu ya. Dan dilakukan istiqomah saban hari dipandu orang tuanya. Atas izin Allah, alhamdulillah ibunya pelan-pelan stroke tangannya mulai bisa bergerak. Pertanyaan saya, berobat stroke dengan kita ikhtiar miliki TLQ, mana jauh nilainya yang lebih berbeda? Oh, ini cuman flyer aja. Sekarang saya tunjukkan videonya ya. Videonya nih, videonya. Tidak mahal, ilmu lebih segalanya. Oh, iya benar Ibu Haja Aan ya. Ini videonya saya lihatkan lagi. Cancer, cancer payudara atas izin Allah juga ya. Ini ayah bunda ya, abang kakak, sahabat dari Living Quran. Yuk kita simak videonya deh. Biar nggak saya yang bercerita Ustadz. Ini biar yang sudah pakainya langsung yang bercerita. Kita lihat apa yang disampaikan. Saya mengamalkan TLQ setiap hari untuk kesembuhan saya dari sakit kanker payudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasini, agen dari Living Quran. Alhamdulillah, perjalanan ini adalah perjalanan yang luar biasa. Hadiah dari Allah setelah kesempatan kedua untuk hidup saya. Berawal dari niat untuk berubah menjadi lebih baik, kembali kepada Allah dan kembali kepada Al-Quran. Alhamdulillah Allah kirimkan orang-orang baik yang hadir dalam hidup saya sehingga saya bisa mengenal The Living Quran. Kemudian saya mengamalkan TLQ setiap hari untuk kesembuhan saya dari sakit kanker payudara dan juga kesulitan hidup yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa sehat kembali, saya bisa tersenyum kembali, dan semua permasalahan hidup saya selesai. Alhamdulillah, tentunya ini adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah. Melalui pengalaman yang saya dapatkan, mendapatkan kesembuhan yang ajaib, saya bercerita kepada rekan-rekan saya sesama penyintas kanker, dan alhamdulillah Allah hadirkan orang-orang yang membutuhkan TLQ dan saya bisa membantu mereka. Dan teman-teman yang belum join, ayo kita join TLQ untuk mendapatkan pesan cinta Allah setiap hari yang akan mengubah hidup kita. Oh, udah banyak yang coba. Kalau kita masih nonton aja, masih jadi ahlul zoom aja gitu ya, kita nggak akan bisa segera menjadi ahlul Quran, ayah bunda, abang kakak. Maka caranya gimana? Gimana supaya bisa istiqomah gitu? Gabung di komunitas ibu. Kalau sendirian nggak istiqomah kita. Tapi kalau gabung di komunitas, cara gabungnya gimana gitu ya? Cara gabungnya gimana supaya tidak sendirian ya, gabung di komunitas TLQ. Sama seperti Ibu Wasini tadi, itu yang menarik gitu ya. Setelah mendapatkan, merasakan, bercerita Ustadz Udin. Bercerita, sama seperti Ustadz, bercerita terus. Bercerita aja. Jadi kita bukan jualan, benar kata Ustadz Udin. Kami mah bercerita aja, menceritakan pengalaman-pengalaman orang yang sudah praktek, yang Allah izinkan ya. Nah, bagaimana kalau ingin mendapatkan ya, bagaimana kalau ingin mendapatkan? Teman-teman, bagi yang hadir ke ruang Zoom ini karena dapat WA dari seseorang ya, di WA balik, tanya sama dia, saya ingin mau TLQ. Sekarang juga nih, saya tungguin nih, sebelum saya ke informasi yang menarik selanjutnya nih. Saya tungguin. Sekarang silahkan ketik, saya mau TLQ. WA kepada orang yang sudah membagikan link Zoom pagi hari ini. Ya, WA, silahkan di WA. Ya, silahkan di WA. Masya Allah ya, Ibu Aja menyampaikan temannya 30 orang sudah memiliki. Itu Masya Allah. Nah, kalau teman-teman ya ingin dapat info lebih lanjut ya, info lebih lanjut bagaimana seperti Ibu Wasini ini nanti nomor WA-nya juga ada tuh, bisa nanti di chat ke Kak Nadia untuk infonya. Nah, saya mau bagikan gini. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Kita membaca Al-Quran. Karena Indonesia bisa kita kumpulkan hadir lewat Zoom, Ustaz Udin. Benar nggak Ustaz Udin?
Sekarang mau nggak jadi bagian berkontribusi terhadap daerahnya masing-masing? Ya, ketik di kolom chat. Bagi yang mau berkontribusi, ketik di kolom chat. Saya mau berkontribusi. Ketik di kolom chat. Caranya sederhana. Kenapa saya ajak untuk berkontribusi? Karena kecemasan kita itu boleh jadi dengan kita berbuat kebaikan setiap hari, nolong orang dan sebagainya, bercerita sama orang gitu ya. Orang itu doain kita. Amal jariah dapat doa, Ustadz. Nggak cuma itu, dapat secara duniawinya, biar seimbang Ustadz. Kalau nggak seimbang kan jomplang gitu ya. Secara duniawinya kita dapat, secara finansial juga dapat. Ini namanya Quranic solver, teman-teman. Quranic solver. Ada salah satu yang istiqomah ya, sampai hari ini bahkan sampai ke Jepang gitu ya. Siar kemana beliau jalan-jalan gitu ya. Jadi ini bukan orang butuh uang malahan Ustaz. Uangnya udah banyak gitu ya. Tapi karena dia ingin bercerita, kemana-mana pergi bercerita tentang TLQ, dia lagi jalan-jalan ke Jepang, dia cerita TLQ. Nah kalau kita kemanapun jalan-jalan ya kan, apa yang kita ceritakan hari ini kalau hanya ceritanya gibah, ubah sekarang ceritanya TLQ. Kenapa? Kita nggak luput dari dosa. Jariah tak terbatas. Insya Allah teman-teman, bagaimana cara gabungnya jadi Quranic Solver ya? Saya mau tanya nih, ini kan sesuatu yang biasa ya, paketnya ini ya. Nanti silakan tanya ke Kak Nadia ya. Kak Nadia yang tadi di kolom chat silakan ditanya. Nah, untuk pagi hari ini saja, saya mau tanya nih, untuk pagi hari ini aja, ada berapa orang nih yang mau diskon? Ketik di kolom chat, diskon. Sorry, sebenarnya saya nggak mau ngasih diskon, tapi bahasa saya subsidi deh gitu. Karena kita untuk kebaikan Quran, ada nggak kita beli sesuatu yang berhubungan dengan Quran kita minta diskon? Nggak ada gitu. Ini yang butuh itu kita, Ustaz. Yang butuh kita. Ya, siapa yang mau diskon? Oke. Wah, udah lebih nih dari 5 orang. Subsidi, ya. Siapa yang mau ya? Untuk paket Quranic Solver. Untuk paket Quranic Solver ini, siapa yang mau jadi Quranic Solver dapat subsidi. Silakan ketik. Oke, siap-siap ya. Siap-siap di kolom chat. Siap-siap di kolom chat. Saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali lagi. Setelah itu saya tutup kolom chatnya supaya nanti bisa menghubungin Kak Nadia ya, atau menghubungin orang yang mengundang teman-teman. Siap ya? Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Pilih diskonnya berapa? 5 atau 10%? Silakan ketik di kolom chat. Pilih subsidinya berapa? 10 atau 5%. Saya hitung ya. Kuotanya hanya 5 orang. Saya hitung kalau udah lebih dari 5 orang saya tutup chatnya. Oke. Silakan ya. Silakan ini saya tutup dulu kolom chatnya ya. Saya tutup kolom chatnya supaya teman-teman segera menghubungi ya. Segera menghubungi siapa? Sebentar ya, biar bisa diklik di kolom chat ya. Siapa yang harus dihubungin silakan, karena dia boleh info nomornya di kolom chat untuk nanti teman-teman juga bisa menghubungi siapa yang mengundang ya. Karena hanya 5 orang. Kalau dihitung ini udah lebih ya dari 5 ya. Udah lebih dari 5 Ustaz. Saya hanya kasih 5 orang Ustaz. Habis itu kita normal. Habis itu normal. Masya Allah ya. Silakan karena dia diinfokan nomornya tadi di kolom chat. Sebentar saya kirim nomor Kak Nadia di kolom chat ya. Karena saya tutup dulu tadi. Kalau nggak ketimpa lagi dia ya. Ketimpa lagi. Nah ini. Sok. Silakan tuh. Ketik di kolom chat nomornya ya. Silakan ketik nomornya. Atau nggak bisa, saya mudah, saya mau screenshot aja. Saya mau screenshot aja. Boleh. Silakan di screenshot aja nih. Silakan di screenshot aja nomor
ya, nomor admin Kak Nadia, silakan di screenshot. Hanya 5 orang ya, dan itu hanya kita tunggu sampai siang ini saja. Sampai siang ini, silahkan dicek. Kenapa? Karena habis itu normal lagi ya, habis itu normal lagi. Silakan ini di screenshot dulu nomornya. Ibu Wahidah tadi juga silakan WA ke nomor Kak Nadia, nanti kami kirim hadiah spesial dari Ustadz Udin tadi. Insya Allah ya. Silakan. Silakan ya Kak Nadia, dibantu teman-temannya. Oke. Nah, karena ini hari Jumat, izin sebelum saya menutup, kenapa kok saya betul-betul mengajak teman-teman rekomendasi sekali untuk terlibat dan kok bergabung di komunitas TLQ. Karena teman-teman ya, kita akan salurkan lagi ya sebagian dari kontribusi teman-teman aktif mendistribusikan TLQ menjadi Quranic Solver ya, itu kemana? Salah satunya ke beberapa pondok pesantren penghafal Al-Quran gitu ya, dan teman-teman nanti juga bisa kontribusi untuk nanti kami salurkan ke pondok pesantrennya Ustadz Dudin dan sebagainya. Ini salah satu contoh penyaluran yang sudah kita lakukan. Silakan disimak videonya. Kawan-kawan, hari ini TLQ sedang berbagi di Rumah Tahfiz Al-Hijrah di daerah Bogor. Kita menyerahkan bahan pangan, beras sebanyak 300 kilo, dan insya Allah kita support juga untuk beberapa waktu ke depan agar adik-adik di sini bisa makan dengan tenang dan menjadi penjaga Quran dengan tenang juga. Di sini ada sekitar hampir lah ya 100 orang, dan alhamdulillah TLQ melalui wasilah teman-teman memiliki ini juga berdonasi di TLQ Impact. Inilah amal jariahnya insya Allah buat teman-teman semua. Support terus TLQ, barakallah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada TLQ yang sudah menjadi wasilah kami terbantu. Kami sangat terbantu oleh TLQ. Semoga Allah datangkan orang-orang baik melalui TLQ untuk kami putra-putri Rumah Tahfiz Al-Hijrah. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk silahkan ya. Saya hidupkan lagi kolom chatnya. Yang mau sedekah di Jumat Berkah silahkan ketik di kolom chat. Nanti kita akan share di grup-grup ya. Kita akan share-share di grup-grup infonya mau sedekah nanti di QRIS-nya seperti apa. Oke ya, banyak ya yang mau sedekah. Saya mau, oke, banyak nih yang mau sedekah ya. Karena dia nanti silakan diinfokan di grup-grup WA komunitas kita The Living Quran. Masya Allah, alhamdulillah menguatkan pertemuan kita, menyimpulkan dari rangkaian dari pagi tadi sampai siang ini. Izin Ustadz Dudin bisa dibungkus dengan sebuah pesan mungkin, atau sebuah kata hikmah, atau closing statement. Bahasa kerennya Ustadz. Apa dulu Ustadz? Ya, Bang Jeb. Terima kasih ya Bunda yang sudah bergabung. Ya, stay tune setiap Selasa malam dan Jumat pagi kajian TLQ ya, insya Allah bersama guru-guru kita insya Allah. Saya juga kegiliran setiap bulannya. Begini, selama kita tahu arah kiblat, hidup kita tidak akan tersesat. Teruslah merapat kepada ayat-ayat yang oleh Allah ditakdirkan buat kita. Kenapa? Karena sejatinya hidup ini dengan seketika bisa berubah. Berubah haluan, berubah berubah ke arah mana kita melangkah. Yang jelas Bapak Ibu, catat ayatnya, Quran surat Ali Imran ayat 138. Ali Imran ayat 138 dan surat 45 Al-Jasiyah ayat 20. Ya. Itu adalah
modal buat kita. 2 ayat yang bisa menguatkan kita. Terakhir surat 20 ayat 100. Surat berapa? Surat 20 ayat 100. 3 ayat ini nguatin kita bahwa maaf, kita melakukan banyak hal dalam urusan dunia dan sebagainya, tapi ketika kita berpedoman guidance manual books-nya, insya Allah hidup kita bakal baik-baik aja. Caranya gimana? Bawa Al-Quran kemana-mana. Kalau dirasa, aduh saya harus punya wudhu, insya Allah TLQ bisa menjembatani. Membawa satu TLQ, membawa 100 ayat di dalam tas, di dalam mobil, di depan kantornya masing-masing. Barakallahu fiik. Selamat bersyiar dengan TLQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita doakan guru kita yuk, bareng-bareng kita doakan ya di kolom chat, kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu Allah berikan kesehatan yang paripurna, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Kita doakan guru kita mudah-mudahan Allah berikan keberlimpahan rezeki gitu ya, kemudahan di dalam setiap aktivitas dakwahnya, di dalam membersamai santri-santri di Pondok Pesantren Abul Yatama Garut ya. Jadi guru kita ini di Garut punya ada pondok pesantren, mengasuh pondok pesantren yang deket dengan Garut dan sekitarnya. Waduh, itu mah anugerah banget bisa mampir ke sana, janjian ya, langsung dapet TLK-nya LIPI live offline ya Ustadz ya. Silakan mampir ke sana, ngobrol-ngobrol ngelihat anak santri Abul Yatama. Barakallah. Sampai kita di akhir dari agenda pagi hari ini, jangan lupa setiap Selasa, setiap Jumat, biar nggak kelewatan info, bisa gabung di komunitas ya, miliki TLQ sekali lagi, bukan untuk kita apa-apa, untuk kita bisa praktek mandiri ya, justru kita bisa praktek mandiri. Silakan open kamera sambil tim media, mudah-mudahan bisa diabadikan momen kita supaya nanti pas mampir ke Abul Yatama kalau lihatin Ustadz Dudin ini Ustadz kami pernah Zoom bareng gitu ya, ketemu dia apa udah ada tuh pegangannya gitu ya, jadi nggak kagok gitu ya, nggak kagok. Mudah-mudahan silakan diabadikan. Masya Allah, makasih. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan rasa syukur mengucapkan hamdalah, alhamdulillah alamin. Terus kita bentengi diri kita dengan perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di akhir nanti setelah saya tutup, silahkan langsung mengucapkan terima kasih sama Ustadz, saling mendoakan satu sama lain di open mic masing-masing ya, di open mic. Demikian dari saya, barakallahu fikum, saling mendoakan di hari Jumat berkah. Mudah-mudahan Allah undang kita ke Baitullah di Syukron, tahun ini. jazakumullah khair Amin ya ya rabbal Ustaz. alamin. Udin Saya terima pamit, kasih. wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Sehat. Ustaz. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Udin, Pak Sampai berjumpa di Baitullah ya, kita umroh bareng nanti. Amin, amin ya robbal Alamin. alamin ya robbal Semoga alamin. sehat dan bisa mengikuti Siap. Ustaz Bisa nih sehat saling selalu. mendoakan. Izin pamit ya Bang Jeb. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Amin-amin, Bu. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi Itu Selamat. mundur, wabarakatuh. kita Izin pamit. live. 3, 2, 1, barakallah.